Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengkondisian udara yang dahulunya sebelum BKS TM itu masih di teknik pendingin ya. Oke, kita masuk sekarang ke pengkondisian udara. Di sini cara perhitungan beban kalor tidaklah sulit. Ada beberapa formula yang akan dijabarkan untuk menghitung beban kalor, yaitu satu, perhitungan beban kalor puncak untuk menetapkan besarnya instalasi. Yang kedua, perhitungan beban kalor sesaat untuk mengetahui biaya operasi jangka pendek dan jangka panjang, serta untuk mengetahui karakteristik dinamik dari instalasi yang bersangkutan. Dalam perhitungan beban kalor puncak, dipakai bahwa kondisi ekstrim sering terjadi, di mana kalori yang masuk ke dalam ruangan dinamakan head giant. Hal ini akan diterangkan sebagai berikut. Satu, radiasi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela akan memanasi lantai dan benda lain di dalam ruangan. Kemudian, memindahkan panas dari lantai dan benda tersebut kepada udara ruangan. Hal ini berarti bahwa head giant dari radiasi matahari, panas matahari lambat laun akan menjadi beban kalor, sehingga beban utamanya akan menjadi lebih kecil daripada yang diperkirakan. Yang kedua, perhitungan head giant standar adalah perhitungan yang dilaksanakan dengan anggapan bahwa udara ruangan harus dapat dipertahankan konstan pada temperatur dan kelembaban tertentu selama 24 jam. Tetapi kenyataannya, kalor akan tersimpan dalam lantai dan benda lainnya selama hari libur, kantor misalnya, atau sekolah untuk Sabtu dan Minggu ya. Kedua perhitungan di atas itu dinamakan perhitungan beban kalor tersimpan. Oke, lanjut kita. Di sini ada satu contoh ruangan. Di sini juga ada pengkondisi udaranya, walaupun masih pakai ilustrasi lama, tetapi mewakilkan sekali ya. Di sini ada matahari yang bersinar, terus matahari akan masuk melalui jendela, melalui radiasi matahari. Terus matahari juga masuk melalui jendela, yaitu kalornya melalui jendela, ada juga melalui infiltrasi. Terus ada kalor sensibel, kalor laten, kalor sensibel dan kalor laten, daya motor, kalor tersimpan dalam gedung sebelum pendinginan dimulai, terus sumber kalor di dalam ruangan, sumber kalor penguapan di dalam ruangan, transmisi kalor melalui atap, lantai, langit-langit, dan kompartemen. Oke, ini secara garis besar yang harus kita hitung itu ya seperti ini ya. Penjabaran nanti akan kita coba jabarkan. Ya, lanjut ya. Di sini kita beranggapan bahwa yang akan kita untuk apa kondisikan udaranya itu yaitu di ruangan kelas, di mana kriterianya kita ambil contoh ruangan berikut ya, ruangan di mana untuk detailnya ini kita asumsi ya, ini belum tentu benar untuk ukurannya, tapi asumsi kita anggap seperti ini. Ukuran ruangan panjang kali lebar itu kali tinggi itu 8 kali 6 kali 3 meter tingginya. Terdapat 30 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Dengan anggapan bahwa 18 anak laki-laki adalah perokok. Terdapat 15 meja dan satu meja guru dan terdapat 30 kursi tanpa lengan. Terdapat satu proyektor dengan kapasitasnya 500 watt, ada jendela kaca dengan kaca tunggal. Di salah satu sisi memiliki panjang dan lebar berturut-turut 2 kali 3 sebanyak 2
buah dipasang sejajar menggunakan hordeng atau pelindung. Ya, oke. Terdapat satu pintu utama dengan ventilasi di atas pintu. Yang ketujuh, lantai dilapisi keramik tebal 5 milimeter dan bagian atas bertingkat didak dicor setebal 20 milimeter. Di plafon dengan gypsum yang bertebal gypsumnya 5 milimeter. Di sisi dinding terbuat dari batu bata dan plasteran, di mana ukuran batu bata 200 kali 100 milimeter dan ketebalan plasteran dua sisi luar dan dalam memiliki ketebalan 25 milimeter. Terdapat penerangan lampu sebesar 240 watt sini ya, misalkan di atap-atapnya kita berasumsi sini 240 watt. Walaupun tidak dikatakan berdekatan, sebelah ada gedung yang sama tingginya ya. Itu kriteria kita yang harus kita ingat. Nantinya kita akan masuk kembali ke permasalahan yang sudah kita katakan di awal. Opsi pertama yang dilakukan adalah satu kondisi dasar. Luas lantai tadi 8 kali 6, 48 meter persegi. Volume ruang dikalikan 3 tingginya dan menjadi 144 meter pangkat 3. Nama bulan perancangan diambil bulan yang terpanas, yaitu pada bulan Juni pada tanggal 22. Itu menurut Astray. Apa itu Astray? Anda browsing aja ya, karena memang kondisi udara ini Anda harus banyak sekali mewakili buku-buku yang memang sangat berkebutuhan sekali ya. Ini ada tabel. Nah, tabel ini harus kita isi. Artinya, yang harus kita isi itu temperatur bolak kering di dalam ruangan ini, terus ini kelembapan relatif perbandingan kelembapan rata-rata di luar ruangan, perubahan temperatur harian sama perbanding kelembapan rata-rata di luar ruangan. Untuk mengisi ini, kita siapkan tabel ini. Untuk di dalam ruangan ini, kita ambil yang kita ukur ini adalah ruangan biasa, bukan ruangan restoran atau pertemuan. Pertemuan itu tentu banyak sekali dan volumenya dimensinya luas sekali ya untuk pertemuan. Karena kita pakai ruang kelas, maka kita ambil ruang biasa, temperatur bolak keringnya 26, kita taruh di sini 26. Terus kelembapan relatif rancangan yaitu 50%, kita taruh di sini. Terus perbandingan kelembaban yaitu 0,0105, kita taruh lagi di sini. Nah, untuk di luar ruangan, kita lihat lagi tabel di bawah ini untuk Indonesia Jakarta, karena kita ada posisi Jakarta. Kita ambil di sini untuk temperatur bola kering. Temperatur bola kering di sini kita ambil 32, ya kita taruh sini. Perubahan temperaturnya ada 8 di sini ya, kita masukkan kemari. Terus untuk perbandingan kelembabannya yaitu kita ambil 0, di sini dia di 0,0187 atau 0,0177. Kita mengambil yang mana itu terserah Anda. Ya, sama aja. Karena dalam perhitungan pengkondisian udara tidak ada angka yang pasti. Yang pasti itu artinya misalkan 1000, tentu tidak akan pernah 1000 walaupun perbedaan terjadi di antara satu dengan yang lain dan beberapa orang. Itu ada toleransi untuk ukuran karena satu HP itu bisa 1000 perbedaannya ya. Seperti itu. Jadi harap ya Pak pasti dimaklumi lah kalaupun perbedaan angka ya. Tapi jangan signifikan karena kalau melebihi dari 800 maka otomatis salah karena berubah ke satu PK berikutnya. Oke, kalau sih kan hanya 0,0 ya, jadi nggak masalah lah ya. Oke, terus ini udah terisi semua data ini nanti kita akan pakai data ini. Tolong diingat ini apa yang ada di sini. Ini adalah 26, ini 32, yang di sini 8. Ya, ini juga nanti kita masuk kembali. Terus setelah itu kita baru ada di sini. Nah, di sini akan banyak sekali memakan waktu ya. Kita akan menghitung ini panjang sekali menghitungnya di sini. Untuk menghitung ini kita masuk dulu untuk mengisi ini pukul 9, pukul 10, pukul 11.
pukul 12, 13 sampai pukul 6 sore. Ini untuk perancangan udara, ini kondisi udara harus dihitung dari pukul 9 sampai pukul 6 pagi, 6 sore. TO rancangan, TO itu di sini akan kita masukkan, terus TO rancangan. TO rancangan itu tadi ya, yang pada apa 32 ya, rancangan. Kita pas berbalik lagi untuk rancangan itu. Nah, di sini kita rancangan kita di situ ke ini kita ambil 26 di atas, di bawah sini ada Anda perhatikan tadi Jakarta, Indonesia Jakarta berarti di sini ada satu lagi ya. Ada 32 derajat Celcius ya. 32. Berarti di sini 32. Kita masuk kembali di sini, maka untuk TO rancangan itu 32, TO temperatur udara luar sesaat, TO rancangan temperatur udara luar rancangan yaitu 32 di sini ya. Terus delta T perubahan temperatur harian tadi 8 ya. Kalau Anda lupa nanti flashback ulang aja. Untuk 15 ini perubahan sudut atau kecepatan sudut terjadi yaitu 360 derajat itu dibagi 24 jam. Untuk tahu di sini adalah penyinaran matahari. Jam 12 itu 0, di bawah jam 12 itu min nilainya negatif, dan di atas pukul 12 itu positif. Misalnya, pada pukul 12 dia 0, pukul 11 itu min 1, pukul 1 jam 13 itu plus 1, dan seterusnya seperti itu ya. Saat untuk gamma itu saat terjadinya temperatur maksimum itu udah baku plus 2, artinya tidak ada min, dia tidak ada angka lain selain angka 2. Maka ini terjawab ya. Kalau di sini Anda cari harus berdasarkan waktu. Kalau pukul 9, maka Anda masukkan di sini 9. Maka waktu penyinarannya, taunya, karena pukul 9, ini min 1, min 2, min 3. Maka di sini Anda masuknya min 3 di sini. Ya, min 3. Untuk gamanya jadi plus 2 jadi min 2. Maka di sini min 3, min 2. Seperti itu ya. Dan seterusnya pukul 10 sama, dan seterusnya sama. Jadi aturan mainnya seperti itu. Nah, dari pukul 9 sampai pukul 6 sore, tentu Anda bisa menghitung ya, karena ada seperti ini ya. Nah, masukkan aja di sini, satuannya derajat Celcius. Oke, ini pukul 9, 10, dan seterusnya. Untuk radiasi matahari, nah ini yang agak memang memakan waktu sangat panjang ya. Tapi kita coba aja. Sin H sama dengan sin Trisula dikali dengan sin delta ditambah dengan cos Trisula, cos delta, cos 15 tau. Nah, apa itu? Terus lalu ada cos A, sin Trisula, sin H, min sin delta dibagi dengan cos Trisula, cos H. Di mana untuk H itu ketinggian dari matahari, ya. Untuk A itu azimut matahari, ke arah barat mataharinya, maka arahnya positif, dan ke arah timur, maka arahnya tandanya negatif. Trisula adalah penutup garis lintang matahari. Untuk Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara. Artinya kita tetap di posisi 6. Tahunya itu waktu penyerahan matahari seperti tadi ya. Oke. Nah, untuk uh, deltanya sendiri kita ambil di sini ya. Kita rubah dulu di sini. Oke, untuk deltanya ini kita lihat di sini. Oh, sorry, ini korban ini ya. Ini untuk deltanya sendiri ini pada bulan Juni tadi perancangan kita untuk Asia itu pada Juni pada tanggal 22 itu 23,45 ya, 23,45 itu dari sini ya ke sini. Ini 23,45. Kita masukkan di sini untuk 23,45. Untuk trisulanya itu 6. Ini untuk taunya ini setiap jam, sama dengan yang ini tadi setiap jam. Jam 9 berapa, jam 10 berapa, jam 11 berapa, tinggal masuk ke sini. Kalau yang ini kita mulai pukul 9 juga. Jadi kalau pukul 9 waktu penyerahan mataharinya tahunnya sama dengan ini min 3 di sini ya. Tuh.
Kalau perkalian saya rasa nggak terlalu ya karena ada anak teknik, terutama teknik mesin ya, jago menghitung apalagi kalkulator. Oke, eh, ini untuk menghitung ini sin H, sin A. Untuk mencari H-nya sendiri tentu kita pakai aransemen atau shift ya. Nah, yang pintar kalkulator yang menghitung tentu tahu loh ya untuk menghitung H-nya berapa, H-nya berapa. Oke, nah lalu selanjutnya ini ada rumus untuk JN sama dengan 1164 kali P kali cosec H. Nah, P-nya ini kita lihat dari sini ya, altitude matahari. Kita tidak menghitung altitude ya di sini karena kalau dihitung altitude semakin banyak sekali bahasan kita nantinya. Tapi kita cukuplah di sini mengambil perbandingan kelembaban. Kita tadi perbandingan kelembabannya kalau nggak salah tadi 0, berapa seperti itu ya. Jadiin gram berarti dikali 1000. Kalau dikali 1000 untuk P-nya itu adanya di mana? Di sini ya. Jadi misalkan tadi ada 0,018 berarti kali 1000 18 seperti sini ya. Berarti ada tarik garis kemari dia masuk P-nya 0,6 ya. Seperti itu. Ini ada P-nya itu 0,6 kita ambil di sini. Terus kosek H-nya kita udah hitung hanya. Nah, kosek itu apa? Kosek itu yaitu 1/sin. Kalau ada tadi di kalkulator tidak ada kosek itu, tapi adanya 1/sin. Oke. Terus ini JN itu radiasi matahari langsung pada bidang tegak lurus arah datangnya radiasi. Untuk CH itu radiasi matahari pada bidang horizontal cosec H dikali sin H. Terus untuk vertikal sama cosec H dikali cos H. Untuk radiasi matahari pada bidang beta, nah ini Anda kalikan lagi cos beta. Cos beta itu dari mana? Yaitu A, yaitu A ini azimut matahari yang Anda hitung di sini. Anda kurangi 90, maka terjadilah pembentukan sudut di sini. Nah, sudut itulah yang kita pakai di sini. Itu ya. Oke, di sini udah lengkap penjabarannya ya. Tinggal untuk menghitungnya mungkin Anda bisa sendiri ya, karena di sini tidak kita cantumkan angka-angkanya, tapi caranya yang harus kita tulis. Nah, untuk mencari ini, setelah mendapatkan angka ini, nah, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. 4 jumlahkan ini, jumlahan ini dari 4 radiasi ini Anda masukkan ke pukul 9. Pada pukul 10 ini Anda mulai lagi dari sini pukul 10, berarti sini min 2. Dan seterusnya hasilnya Anda jumlahkan, masukkan kembali kepada pukul 10. Begitu seterusnya sampai pukul 6 sore. Oke ya, ada yang mungkin agak sulit ya pemahaman di awal, tapi mudah-mudahan paham ya. Pelan-pelan diartikan karena memang agak bisa sih, cuma mungkin nggak terbiasa aja. Seperti itu ya. Tuh. Nah ini untuk radiasi matahari kita udah dapat di sini. Pukul 9, pukul 10, Anda jumlahkan nanti totalnya. Pukul 9 sampai pukul 6 sore. Jumlahkan totalnya. Nanti kita akan masuk ke slide berikutnya. Oke ya. Kita anggap tadi udah selesai. Kita udah menemukan untuk jumlah radiasi total dari pukul 9 dan pukul sampai pukul 6. Tampahan kalor oleh transmisi radiasi matahari melalui jendela. Nah, jendela tadi kita prospek di awal, jendela kita tadi berapa asumsi kita? Luas jendelanya berapa? Jumlah radiasi kilokalori kali faktor transmisi jendela kali faktor bayangan. Untuk mengisi ini, jumlah radiasi itu jumlah total dari JN tadi. Ya, radiasi tegak lurus, horizontal, vertikal, dan beta. Tambahan tadi, jumlah tadi yang dimasukkan kemari. Oke. Nah, faktor transmisi jendela itu kita lihat di sini. Kita menggunakan kaca biasa, pakai penutup hordeng. Berapa ini kita pakai 0,5 dikali 0,5 di sini. Dikali faktor bayangan. Faktor bayangan ini ya. Nah, faktor bayangan ini jika di sebelah ada gedung tadi, ketentuan tadi, maka radiasi yang terhalang sama gedung sebelah. Maka artinya bisa diabaikan. Tetapi jika di sebelah tidak ada gedung, artinya kita berdiri sendiri di sana, di lokasi itu,
kita bilang bertingkat ya, karena pengondisian ini nggak bisa kalau satu rumah aja ya. Jadi dia bertingkat seperti gedung gitu ya. Nah ini tujuan kita di sini. Oke, gedung ya. Jadi di sebelah itu tidak ada gedung lain, maka Anda wajib menambahkan 10 sampai 30% dari total radiasi yang Anda cari di awal tadi, yaitu ada penjumlahan yang 4 radiasi tadi ya, tegak lurus, vertikal, horizontal. Nah, itu yang Anda tambahkan, Anda kalikan. Kalau udah matahari pas menghadap ke dinding bagian kanan dan ada kaca pada waktu jam pagi atau sore. Nah, kalau sore itu memang pertambahannya sampai 20% kali jumlah total radiasi. Kalau pagi itu Anda cukup tambahkan 10. Artinya paginya di sebelah kanan, dari ke kiri sorenya itu cukup Anda tambahkan 10%. Seperti itu ya. Maka ini dapat ya. Oke. Ah, selanjutnya itu beban transmisi kalor melalui jendela. Luas jendela ya. Terus dikali koefisien transmisi kalor melalui jendela atau nilainya K koefisiennya. Terus selisih temperatur interior dan eksterior. Luasnya udah ada, koefisien transmisi kalor ini. Kita menggunakan kaca tapi satu part kaca, artinya tidak double. Maka kita pakai ini 5,5. Kita masukkan kemari, ya. Anda kalikan dengan selisih. Selisih di sini Anda kurangin untuk yang udah Anda cari di sini. Kita balik lagi. Nah, yang ini ya Anda kurangin pada pukul 9 ini dikurangin dengan yang ini. Nah, Anda kurangin dengan yang ini ya. Jadi pengurangannya sorry 4 kurang dikurang ini sorry di dalam ruangan pola kering ya. Tadi berapa? 26. Nah, seperti itu ya. Maka yang ini Anda kurangi setiap jam. Iya, setiap jam. Jadi menghitungnya memang setiap jam mulai dari pukul 9 sampai pukul 6 sore gitu ya. Oke, jadi ini selisih temperatur nggak masalah ya. Artinya Anda ambil yang interior 26 dikurangi eksteriornya berapa yang tadi Anda hitung di pukul 9. Seperti itu. Kelar udah ya untuk valorisasi udara perimeter. Masih ada lagi 2,3 di sini. Hmm. Infiltrasi beban kalor sensibel. Infiltrasi itu volume ruangan meter pangkat 3 dikali jumlah penggantian ventilasi amonia dikurang jumlah udara luar dikali 0,24 dibagi dengan volume spesifik dikali selisih temperatur interior dan eksterior ini yang tadi. Untuk mengisi ini kita lihat tabelnya dulu ya, kita munculkan dahulu. Nah, untuk jumlah penggantian ventilasi ini jumlah penggantian rumah standar, rumah dengan banyak jendela, rumah pintu dan jendela sering dibuka tutup. Kita itu masuk yang mana? Jika kita anggota dalam kelas itu keluar hilir, ya keluar masuk gantian keluar masuk, maka akan lebih baik jika ini kita pakai 1,5 sampai 2. Terserah kita mau pakai yang mana, 1,5 boleh atau 2. Kita anggap 2, maka Anda masuk di sini kali 2. Jadi volumenya harus dikali 2. Dikurang jumlah udara luar. Jumlah udara luar yang mana? Oke, jumlah udara luar, kita balik lagi tadi permasalahan kita, yang merokoknya itu berapa? Kalau tadi dari 30, 20 orang yang merokok. Artinya 18 orang ya. 18 orang itu melebihi separuh dari jumlah kapasitas. Nah, kalau udah setengah jumlah orang perokok, maka kita pakai angka 30 meter pangkat 3 jam per orang dikalikan jumlah yang ada orang dalam kelas itu maksimalnya. Tadi 30 sama satu pengajar atau guru atau dosen. Maka 31 Anda kalikan dengan 30. Ya, bisa ya. Nah, ini Anda masukkan kemari nilainya. Oke, untuk volume spesifik
Untuk volume spesifik, itu Anda bisa lihat ini ya, temperatur bola kering untuk Jakarta itu pada 27 ya, itu di 855, P-nya sama 0,866. Ini 0,866. Dikali selisih, selisih temperatur interior yang tadi ya, yang pukul 9 Anda kurangin di yang pertama. Itu ya, saya. Oke, lanjut. Beban transmisi kalor melalui dinding dan atap. Nah, ini agak lumayan juga ya mengartikannya. Tapi bisa ya, pelan-pelan ya. Oke, dari dinding. Luas dinding, koefisien transmisi kalor melalui dinding K. Ini nggak ada ya, ini salah. Dikali selisih TX ekuivalen temperatur ekuivalen dari radiasi ditambah selisih temperatur ekuivalen dari atmosfer. Nah, untuk pengisi ini kita masukkan dulu tabelnya. Jadi Anda bisa memahami ya. Oke, untuk mencari untuk luas dinding tadi udah ya. Mencari gimana cara mencari luas dinding, tentu Anda lebih paham ya. Untuk suatu ruangan tentu dia ada empat sisi ya, empat sisi itu sisi kiri dan sisi kanan, Anda tambahkan sisi depan dan sisi belakang, juga kan aja, maka hasilnya luas dindingnya, paham Anda ya. Terus untuk jendela cuekin aja, artinya anggaplah nggak ada jendela, jadi luas dindingnya include jendela seperti itu. Untuk koefisien transmisi kalor melalui dinding, ini R total sama dengan RSO ditambah RSI ditambah R dinding tambah R plasteran. Nah, apa itu R dinding? Kita lihat di sini. RSO ini selalu ada, yaitu ini bagian luar RSO nilainya ini 0,05. Untuk RSI yaitu 0,125, satuannya sama. Ada masukan ini sudah menunggu duluan ya. Jadi setiap menghitung apapun ini masuk. Gitu. Nah, dinding kita itu terdiri dari batu bata, susunan batu bata, ukuran batu bata, ketebalannya berapa, terus plasterannya berapa. Tadi udah diceritakan di ilustrasi ruangan kelas ya. Tuh. R dinding tambah R plasteran. R dinding. Nilai dari R total ini baru kita ambil koefisiennya yaitu 1/R total. Oke, untuk R dinding itu R bata. R bata itu Anda lihat di sini ya. Batu bata kita sama-sama cari di sini nih batu bata tebal 210 untuk R-nya ini ya. Nah, yang kita pakai yang mana? Karena di sini tidak ada, maka ini menurun ke bawah jadi 0,91. Maka ini 91 ada masukkan kemari ya untuk nilai tahanan konduktivitasnya masuk aja kembali berarti 0,91 karena dianggap sama dengan genteng. Jadi 0,91 kali tebal batu bata. Tebal batu bata berapa? Nah, tadi tebal batu bata kan 100 ya, 100 mili kalau nggak salah. Kalikan aja 100 mili jadi meter udah kelar. Oke ya. Maka di sini meter pangkat 2 untuk R-nya ya. Karena udah dikali meter. Untuk plasteran juga sama, yaitu R plasteran tadi R plasteran karena pakai semen biasa ya adukan semen, Anda pakai 1,07. 1,07 dikali tebal plasteran tadi 25 mili ya. Jadi meter berarti 0,025 dikali dua sisi. Karena dia kan luar dan dalam ya yang di plasternya seperti itu. Nah, kalau dindingnya itu terbuat dari wall, dalamnya tentu ada di sini semua, ada semua ya. Karena dia kedap perambatan radiasinya lumayan sangat bagus sekali ya kalau dia pakai wall, pakai celah udara di dalamnya. Ya, orang-orang yang punya keuangan lebih lah ya, manajemennya baik sekali itu tentu dia akan memakai itu. Seperti itu ya. Di sini ya, tinggal masukkan kemari, jumlahkan aja. Setelah jumlahkan, balik. Anda balik. 1/R total. Nah, inilah dapat nilai K. K-nya ini Anda masukkan.
Itu ya. Oke, sekarang selisih temperatur ekuivalen dari radiasi. Ini masih panjang sekali ya. Artinya waktu kita juga cepet banget ya. Baik, kita coba dulu ya. Bisa nggak waktu kita ini sampai. Untuk selisih temperatur ekuivalen, itu ETD matahari sama dengan kalau masuk dibagi dengan K yang tadi ya. Nah, untuk mencari ETD, kita gunakan tabel ini dulu. Nah, Anda lihat di sini ya. Misalnya pada pukul 9. Pada pukul 9 berarti ini setiap pukul, betul. Ini setiap pukul 9, 10, 11 sampai pukul 6 sore. Tetap kita hitung. Misalkan kita ambil contoh pukul 9. Kalau masuk sama dengan, nah ini pukul 9. Anda perhatikan pukul 9 di sini. Ya. Nah, 16,1 ini 16,1 ya. Nah, untuk 01 ini 01,031 Anda lihat pada pukul 9 di sini. Nah, ini dia ada rentang waktu 3,5 jam. Maka di sini 3,5 jam nilainya 1,031. Anda kan ya, ditambah dengan pada pukul ini 6, pada pukul 7 sekarang. Pada pukul 7 itu 26. 26 dikurangi 16 dulu. Baru Anda kalikan pada pukul 8 7 sorry 7 di sini, maka ada rentang waktu 2,5 di sini. Anda pakai yang ini 0,0669, terus ditambah dengan 29 kurangi 26. Anda kalikan rentang waktu pada pukul 8, berarti 1,5 jam. Ini 0,312. Ini dikurangin lagi. Kenapa dikurang? Harusnya tambah, tetapi karena dia di posisi ini kan menurun pada pukul 9 ya, sama aja. Jadi 29 kurang 25 atau 25 kurang 29 berarti di sini positif. Anda kalikan ini 0,04. Hasilnya ini. Maka untuk ETD matahari dapat ya 24 di sini dikali dibagi dengan nilai koefisien tadi yang kita cari dari dinding. Itu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu mencari selisih temperatur ekuivalen dari atmosfer. Nah, sekarang kita masuk ke atmosfer. Untuk ETD udara, tadi matahari ya, udara, TO rancangan, dikurang delta T per 2, dikurang TR rancangan. Ini ya. Untuk K itu faktor amplitudo. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, faktor amplitudonya. Kalau TO rancangan tadi udah ada ya, di depan semua datanya. Seperti itu. Nah, untuk K amplitudo, nah, kita bisa cari di sini faktor amplitudo. Di sini ketebalan bata yang kita pakai 20, maka kita naikin aja garis ke atas sampai mentok di sini, ini nilai K ya, faktornya berapa di sini. Hitung aja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0,6 untuk faktor amplitudo. Nah, faktor kelambatan di sini karena 20 mentok di sini 5, maka faktor kelambatannya 5. Masukin aja ini 5, taunya tadi tahu ya berapa, untuk ininya juga tahu, min pada pukul 9 ini setiap jam juga nyarinya, nanti dijumlahkan semua seperti itu ya. Nanti eh, kita cobalah nanti eh, untuk bagian 2 sesi 2 nanti kita ulang lagi mulai dari sini ya, agar lebih jelas, nanti teman-teman juga bisa lebih mengerti seperti itu ya. Kita cukupkan dulu. eh, untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe-nya ya, karena memang membantu kita juga, untuk semua saling bantu. Nanti kita coba bahas lagi untuk sesi 2 untuk berikutnya. Silahkan ditunggu ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.